Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillahumma sholli ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang telah berada di hari yang ke-21. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, lebih-lebih kesehatan iman kita, sehingga senantiasa diberikan kenyamanan dalam menjalankan amal soleh dan diberikan kepekaan ketika ada hal-hal yang kurang dalam beramal selama bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, masih topik tentang kemarin membahas tentang sebab-sebab malas. Hari ini saya akan membaca syair-syair saja yang mendukung betapa pentingnya ilmu itu, ya. Jadi di dalam kitab Ta'lim ini pada poin ini banyak mengutip syair-syair dari para ulama. Yang mulia Syekh Imam Zahiruddin, mufti para imam, itu yang dikutip beliau membawakan syair al-jahiluna famauta qabla mautihim. Orang-orang bodoh itu sudah mati sebelum kematiannya. Luar biasa, orang yang nggak punya ilmu itu dalam syair ini digambarkan dia sudah mati sebelum mati. Wal alimuna wa in matu fa ahyaun. Dan orang-orang alim tetap hidup meskipun sudah mati. Ya, orang hidup kalau nggak punya ilmu kan berarti apa yang dikerjakan dalam hidup itu? Ya, sekedar mencari dunia yang penuh dengan tipuan. Ya, dunia ini semakin dinikmati berkurang kenikmatannya. Orang yang tanpa ilmu itu pasti hidupnya banyak memperturutkan hawa nafsu, mengejar dunia. Tadi saya sampaikan bahwa karakter dunia itu kenikmatannya semakin dinikmati dia semakin berkurang. Orang suka makan apa yang paling nikmat, ya. Ketika dia makan itu berulang 2 kali, nikmat satu piring pertama dan kedua sudah berbeda. Semakin lama kenikmatannya akan semakin berkurang. Itulah dunia itu. Jadi kalau dikejar ya dia lelah tanpa hasil. Jadi wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahli. Kebodohan adalah kematian. Luar biasa ini. Jadi wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahli. Jadi kebodohan adalah kematian sebelum kematian pemiliknya. Jadi orang yang gak mau belajar, orang yang gak punya ilmu itu mati sebelum mati. Fa'ajsamuhum qoblal kuburun. Jasad mereka adalah kuburan sebelum dikuburkan. Jadi meskipun fisiknya masih ada, tapi sebenarnya kosong karena tanpa ilmu. Dia kuburan sebelum kuburan, ya, kuburannya fisiknya itu, ya. Wa innam ra'un lam yahya bil ilmi mayyitun. Orang hidup tanpa ilmu ibarat orang mati. Falaisa lauhinan nusyuru. Tidak ada lagi kebangkitan baginya pada hari kebangkitan. Dia tidak akan dapat bagian apa-apa dalam kehidupan akhirat. Pasti, karena hidupnya tanpa ilmu, hidupnya penuh dengan memperturutkan nafsu, nggak ada nilai yang dia bawa. Kemudian, syair semua ini, banyak syair nih. Mungkin yang maksud beliau ingin mendukung betapa pentingnya untuk belajar ilmu, ya. Zul ilmi hayyitun khalidun ba'da mautihi. Orang berilmu itu hidup kekal, ya. Ba'da mauti, setelah kematiannya. Wa awsaluhu tahta turabi romimun. Ruas tubuhnya hancur lebur ditimbun tanah, tapi ilmunya masih, ya, abadi karena ilmunya itu, ya. Sebaliknya wadul jahli mayitun wa huwa yamshi ala saro. Orang bodoh adalah mayit meskipun dia masih berjalan di muka bumi, di atas tanah. Yazunnu minal ahya'i wa huwa adimun. Dikira hidup, nyatanya seperti tidak ada. Jadi nek mboten ada ilmu itu wujudu ka'adami. Adanya seperti nggak ada orang. Adanya seperti nggak ada itu. Apa? Anane kaya ra ono. Jadi nggak ada pengaruhnya dalam kehidupan. Kemudian juga ada syair untuk menegaskan tentang pentingnya ilmu itu.
Hayatul qalbi ilmun faktanimhu. Hidupnya hati itu dengan ilmu. Faktanimhu, maka carilah ilmu. Jadi ati niku saged urip nek sing gadah ati niku seneng ilmu, demen ilmu, dan berusaha mencari ilmu. Jadi faktanimhu, maka carilah ilmu. Dan sebaliknya, wa mautul qalbi jahlun fajtanibahu. Matinya hati itu dengan kebodohan, maka jauhilah. Jadi hati nek wis mati nggih mboten saged napa niku ngraoske urip sing penak ki piye. Dadi gak sembedakno apa-apa dilakoni. Atine mati. Dia telah kehilangan rasa. Jadi padahal hati itu kalau dikendalikan ilmu dan iman luar biasa. Dia nyaman berbuat baik, dia menikmati kebaikan itu. Jadi jangan sampai hati kita itu mati gara-gara tidak mau belajar. Apalagi nih, wal ilmu nurun yatalazzo. Ilmu adalah cahaya yang dinyalakan. Wal jahlu narun taltahib. Kebodohanlah api yang menyala-nyala. Jadi itu beberapa syair ya. Jadi kalau ilmu di sini diibaratkan seperti cahaya. Kalau bodoh itu api itu membakar. Jadi kalau ilmu itu cahaya, menerangi. Luar biasa ya. Karena itu para pelajar jangan sampai berhenti untuk senantiasa belajar ya. Yang kemarin itu sudah kita bahas ya tentang apa-apa yang perlu dilakukan ketika kita belajar. Kemudian juga di samping pentingnya ilmu, pada pasal berikutnya adalah bagaimana memulai belajar. Jadi kalau di kitab Ta'limun Ta'lim memang Syekh Imam Burhanuddin rahimahullah menetapkan waktu belajar itu yang bagus Rabu. Karena beliau mendasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in budi'a yaumal arbi'i illa waqad tamma. Tiada sesuatu yang dimulai pada hari Rabu melainkan akan menjadi sempurna. Jadi itu memulai waktunya. Kemudian juga tentang standar belajar ketika memulai belajar. Di sini disebutkan, langsung saya baca saja, bahwa setiap pelajar itu harus mengulangi pelajarannya. Tentu dilakukan secara bertingkat. Sebaiknya standar orang yang baru mulai belajar adalah ia mampu memahami pelajaran dengan cara mengulangi 2 kali. Jadi setiap selesai disampaikan gurunya, catatannya dibaca 2 kali. Kemudian menambah sedikit-sedikit agar materi itu benar-benar dikuasai. Nah, memang harus secara gradual ya, jangan terlalu dipaksa ya. Sampai di sini disebutkan mengulang sampai 10 kali. Harus dilakukan terus-menerus supaya menjadi kebiasaan dan jangan ditinggalkan kecuali terlalu payah. Jadi kalau kondisi tubuh tidak bagus ya jangan dipaksakan. Bahkan di sini diungkapkan dengan satu kalimat yang bagus ini. As-sabaku harfun wa takraru alfun. Sampai begitu ekstrimnya ya. Pelajaran baru 1 huruf, pengulangannya 1000 kali. Jadi itu ibarat ekstrim ya, belajar 1 huruf tadi diulang-ulang 1000 kali. Kemudian di sini juga dijelaskan ya, pelajar itu tidak boleh menulis sebelum benar-benar paham. Jadi dikatakan di sini bahwa jangan sampai seorang muta'alim itu membuat catatan yang dia tidak paham. Jadi masih ingat saya waktu saya kuliah itu ada teman ngantuk ya, supaya nggak ketahuan dosen itu setiap ngantuk dia tulis.
Begitu selesai perkuliahan ya tulisannya nggak bisa dibaca, itu hanya pura-pura aja biar kelihatan gak kantor. Nah itu nggak boleh. Jadi harus paham dulu baru dicatat. Seyogyanya seorang muta'alim membuat catatan mengenai pelajaran diajarkan setelah dipahami, dihafal, dan dikaji, dibaca berulang-ulang. Diungkapkan jangan sampai seorang muta'alim menulis sesuatu yang tidak dia pahami. Luar biasa. Jadi jangan menulis sesuatu yang tidak dipahami. Kemudian juga harus bersungguh-sungguh memahami pelajaran dari guru dengan cara merenungkan, mengkaji, memikirkan, dan mengulang-ulang. Sebab pelajaran yang baru sedikit sering diulang-ulang akan gampang dimengerti dan dipahami. Saya kira itu kajian sore hari ini. Jadi masih terkait dengan pentingnya ilmu dan teknik belajar dengan cara mengulang-ulang dan jangan mencatat sesuatu yang tidak dipahami. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.